Salam Skapsa, bisa santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke pelajar Skapsa, pada mata pelajaran instalasi motor listrik, pertemuan kedua, kali ini kita akan membahas mengenai instalasi motor listrik 3 pas. Di dalamnya, saya akan mencoba untuk menjelaskan prinsip kerja dari motor listrik 3 pas. Untuk itu, silahkan simak materi berikut ini. Oke, pelajar Skapsa, untuk pertemuan kedua pada mata pelajaran instalasi motor listrik, kelas 11, kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Nah, sebelum itu, silahkan mengatur tempat untuk menonton dan menyimak materi dengan seksama, agar kalian bisa lebih fokus untuk menerima materi kali ini. Oke, yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Jadi, ini penting saya sampaikan karena diharapkan setelah pembelajaran, setelah saya memberikan materi ini, setelah kalian menyimak materi ini, kalian harus mempunyai peningkatan keilmuan. Apa saja itu? Nah, yang pertama adalah kalian dapat memahami jenis-jenis motor listrik. Ini adalah materi di pertemuan kemarin. Yang kedua adalah dapat membedakan jenis-jenis motor listrik. Selanjutnya adalah dapat memahami karakteristik dari motor listrik. Jadi tidak hanya tahu jenisnya saja, tapi karakteristik dari masing-masing jenis motor listrik. Selanjutnya yaitu dapat menjelaskan karakteristiknya. Jadi tidak cuma tahu saja, tapi kalian mampu memberikan penjelasan terkait dengan karakteristik motor listrik. Jadi, untuk mengetahui hal-hal ini, di pertengahan video nanti akan diberikan pertanyaan-pertanyaan yang tujuannya untuk mengetahui seberapa besar materi ini terserap pada kalian. Seperti itu. Nah, di minggu kemarin, saya sudah menjelaskan, memberikan pertanyaan mengenai tegangan listrik, baik 1 pas ataupun 3 pas. Nah, di sini saya akan mencoba sedikit mengulas. Apakah perbedaan tegangan dari 1 pas dan 3 pas? Nah, kalian bisa melihat, di sini ada 3 pas, dan di sini ada 1 pas. Sekarang, kalian lihat, di warna biru, itu ada jumlah gelombang. Ya. Di sini 1 pas dimulai dari 0, waktu 0 detik. Jadi ketika dinyalakan, otomatis gelombangnya berbentuk sinusoida seperti ini. Yang berarti di sini sebenarnya adalah 220 volt. Ya, kalau 1 pas adalah 220 volt yang digunakan. Jadi tegangan itu tidak 0 terus tiba-tiba langsung 220, tapi ada peningkatan di sini 0, 1 dan seterusnya sampai 220 volt. Nah, sehingga terbentuklah gambar mirip seperti ini, gunung dan lembah. Nah, di sini ternyata tegangan 1 pas itu ada. Tegangan maksimumnya adalah 220 volt, tegangan minimumnya bukan 0, tapi minus 220 volt. Ini yang perlu dipahami. Nah, apa bedanya dengan yang 3 pas? Nah, tentu saja dari jumlah gelombangnya berbeda. Karena kalau 1 pas berarti hanya 1 gelombang yang digunakan. Tapi kalau 3 pas, di sini ada 3 gelombang. Tapi kalian perlu lihat di sini mulainya berbeda-beda. Ada A, B, dan C. Nah, di sini biasa kita sebutkan bahwa 3 pas itu terdiri dari 3 gelombang. Penyebutannya bisa R, S, dan T. Jadi gelombang 1 adalah R, gelombang 2 adalah S, gelombang 3 adalah T. Jadi seperti itu. Antara R, S, dan T memiliki beda 120 derajat. Ya. Jadi mulai gelombangnya kalau di sini kalian lihat dari 0, kalau di sini enggak dari 0. Tapi sudah dari beberapa volt. Ini juga beberapa volt. Jadi ada perbedaan. Nah, fungsinya apa perbedaannya? Nah, itu nanti akan dibahas lebih lanjut pada motor listrik 1 pas dan 3 pas. Karena utamanya kita membahas motor
listrik. Nah, selanjutnya ada apa? Di sini ada istilah, silahkan disimak, ada VPN. VPN di sini diartikan sebagai apa? VPN dituliskan sebagai volt phase to neutral. Besarnya berapa? 220 volt. Jadi, kalau kita bilang listrik atau sumber tegangan listrik, maka ada beberapa istilah. Ada R, S, T. Kemudian ada lagi yaitu netral. Netral ini tidak bertegangan, jadi tidak mempunyai energi. Cuman dia disambungkan supaya energi itu bisa teraliri atau tersalurkan dari potensial tinggi ke potensial rendah. Jadi yang RST itu potensial tingginya, yang netral adalah potensial rendahnya. Bisa seperti itu. Bisa juga sebaliknya ketika tegangan berada di bawah. Nah, VPN adalah volt phase to neutral. Jadi fasa dengan netral. Kalau diukur besarnya adalah 220 volt. Di sini ada istilah VPP. Berarti adalah volt phase to phase. Besarnya berapa? Besarnya adalah 380 derajat. Contohnya R dengan S, S dengan T, R dengan T. Seperti itu. Jadi yang seperti ini 3 pas itu disebut sebagai tegangan 380. Kenapa? Karena dia menggunakannya adalah volt phase to phase, bukan volt phase to neutral. Nah, di sini dijelaskan sudut. Apa yang dimaksud sudut? Nah, balik lagi di sini. Kita kembali ke sudut besarnya adalah 120 derajat. Jadi perbedaan antara phase R, phase S dengan phase T itu adalah 120 derajat. Seperti itu. Jadi tolong dipahami bahwa tegangan listrik di sini tidak hanya single phase seperti yang di rumah kalian, tapi ada 3 phase yang digunakan di industri. Nah, ternyata sudah ada pertanyaan yang pertama. Nah, di sini kalian harus menuliskan di bukunya, buku catatan. Coba kalian jelaskan bagaimana kok gelombang AC tadi, ya, gelombang AC yang seperti ini tadi, itu mulainya tidak sama. Bagaimana khususnya ini di 3 pas ya. 3 pas, kok bisa terjadi perbedaan sudut pada gelombang. Jadi kalian jelaskan, kalian cari di Google atau dimanapun itu, terciptanya gelombang AC. Munculnya sudut kok bisa berbeda. Oke? Insya Allah akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, di sini saya munculkan sebuah ilustrasi antara 1 pas dan 3 pas. Di sini kalian bisa lihat 1 pas ya. Mohon maaf, ini saya kasih tahu dulu bahwa kabel yang digunakan di sini tidak sesuai dengan kuil 2011. Jadi di sini sebagai ilustrasi untuk membedakan saja. Nah, sebenarnya kalau kita lihat di tiang listrik depan rumah kalian, kabel itu jumlahnya ada 3, bukan 1. Sebenarnya di sana sudah termasuk R, S, dan T sebenarnya. Cuman yang masuk pada rumah kalian hanya R dengan netral atau salah satu pasa. Bisa R, S, atau T dengan netral. Sehingga muncul tegangannya adalah 220 volt. Nah, yang 2 ini kemana? Yang 2 tidak digunakan untuk rumah tangga. Jadi, bisa jadi di rumah kalian tegangannya menggunakan R, di tetangga RT kalian menggunakan tegangan S, dan seterusnya. Jadi yang dimaksud 1 pasa adalah salah satu dari pasa itu dengan netral. Tegangannya sebesar 20. Sehingga di sini VPN. Volt phase to neutral. Nah, untuk beberapa industri atau beberapa kalangan, kita membutuhkan energi yang lebih besar.
maka digunakan 3 pas. Nah, di sini kalian lihat, di sini adalah netral R, S, dan T. Semua digunakan, bisa untuk beban yang berbeda, beban 1, 2, 3, atau bisa juga ini nanti digunakan dalam satu beban, yaitu motor listrik. Jadi ketiganya digunakan dalam satu beban, seperti itu. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya adalah di sisi energi, ya. Jadi semakin banyak pasanya, insya Allah energinya juga semakin besar. Nah, sudah muncul pertanyaan kedua. Nah, di sini jikalau ada pasa yang berbeda sudut dihubungkan singkat, kalau di soal ada R dan S, nah, apa yang akan terjadi? Itu adalah sebuah pertanyaan. Silakan dijelaskan dengan bahasa sendiri, singkat, tapi tetap masuk akal, ya. Jadi tetap kita mengandalkan keilmuan kita. Apa yang terjadi? Kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Tolong dijelaskan secara singkat. Nah, oke. Sekarang di sini saya akan membahas mengenai terbentuknya rotating magnetic field atau RMF. RMF, ya. Kalau kalian nanti melihat di YouTube biasanya RMF. Nah, apa itu artinya? Yaitu medan magnet yang berputar. Nah, berarti di sini kita bahasnya masuk ke motor listrik. Ya. Utamanya di prinsip kerja. Jadi bukan cuma sumber tegangan lagi, tapi di sini masuk ke motor listrik. Nah, kalian bisa melihat di sini di gambar 1. Ini adalah yang berwarna orange di sini dan di sini digambarkan sebagai lilitan dari motor listrik. Di sana dialiri arus pasa dan netral. Maka apa yang terjadi ketika sebuah konduktor tertutup dialiri arus, maka akan tercipta medan magnet, ya, akan tercipta medan magnet. Kita fokus ke gambar 1 dulu. Lalu apa yang terjadi pada medan magnet tersebut? Karena kembali lagi, karena bentuk gelombang dari sinusoida atau AC adalah sinusoida, maka besarnya arus yang melewati, besarnya tegangan yang melewati konduktor tersebut pasti akan berbeda. Seperti yang dijelaskan tadi, ada 0 dan 1. Anggap saja ini 0, di sini 220. Maka ketika di sini medan magnetnya kecil, ketika semakin besar maka medan magnet juga semakin besar. Sehingga medan magnet yang terbentuk pada konduktor ini juga akan berubah-ubah. Jadi besar kecil besar kecil. Ketika di atas bisa jadi seperti ini kondisinya, south and north, ya, selatan dan utara. Tapi ketika pindah ke bawah di sini, maka medan magnetnya juga berubah. Jadi di sini ada transisi, ketika dia turun dan ketika dia naik terjadi perubahan medan magnet utara dan selatan, utara, selatan, dan seterusnya. Nah, kita tahu frekuensi itu apa? Frekuensi adalah banyaknya perubahan gelombang pada 1 detik. Nah, frekuensi yang kita gunakan satuannya adalah Z dan besarnya adalah 50. Jadi dalam 1 detik terjadi perubahan sebanyak 50 kali RMF, ya, medan listrik. Sehingga apa yang terjadi? Di sini dia akan terus berubah-ubah. 1 detik dia berubah, mengubah medan gaya magnet. Ya, ini dinamakan magnet bukan permanen, ya. Jadi tercipta karena adanya aliran listrik pada bahan konduktor. Nah, di sini nanti adalah dasar dari
instalasi motor listrik. Oke. Saya lanjutkan. Sebuah konduktor tadi yang digambarkan dalam bentuk simpel sekali, sekarang digambarkan di sini dengan 3 konduktor. Berarti yang di sini adalah 3 pas. Ada warna hijau, warna kuning, dan warna orange. Di tengahnya adalah sebuah konduktor yang tertutup atau loop tertutup. Ya, loop tertutup artinya arus akan mengalir dan berputar terus di dalam loop atau rangkaian tertutup jika dialiri arus listrik. Namun kondisinya di sini adalah berbeda. Jadi yang lilitan atau yang berwarna kuning, orange, dan hijau adalah stator. Stator itu berarti bagian motor listrik yang berhenti atau lilitan biasanya. Konduktornya adalah rotor yang dapat bergerak. Kok bisa bergerak? Nah, ini yang coba saya jelaskan. Bagaimana rotor, kalau di motor listrik berarti yang di tengah itu, bisa bergerak. Padahal yang dialiri listrik adalah statornya atau bagian berhentinya. Nah, karena bagian stator ya, stator, saya tuliskan di sini, stator yang warna kuning, hijau, dan orange, dialiri arus listrik, tercipta medan magnet yang berubah-ubah. Atau karena di sini nanti berputar medan magnetnya, karena kenapa kok berputar? Ada 3 fasa. Di sini maka terjadilah yang disebut EMF atau electromotive force. Ya. Kenapa kok bisa terjadi? Yang pertama adalah adanya loop tertutup. Mana loop tertutup? Ini. Tertutup. Jadi rangkaiannya di sini tertutup. Nah, karena rangkaian tertutup ini diberikan gaya magnet, maka pada loop tertutup di sini akan muncul gaya yang berlawanan dengan magnet tersebut. Ya, ini bisa kalian pahami lagi ketika melihat hukum Lorentz dan hukum Faraday. Jadi ketika di sini nanti terdapat gaya, maka di dalamnya terdapat gaya balikan atau EMF-nya. Nah, gaya tersebut akan membuat medan magnet juga. Jadi mudahnya, di luar sini medan magnet berputar, di dalam sini tercipta medan magnet. Sehingga apa yang terjadi? Medan magnet di luar, kita tahu bahwa ketika magnet N, kutub N dan S didekatkan, maka akan saling tarik-menarik. Nah, sehingga ketika N pada stator akan tertarik pada S pada rotornya. Jadi N pada stator ya, tertarik magnet S pada rotor. Sehingga rotor akan mengikuti putaran dari RMF atau gaya medan magnet dari stator. Nah, ini yang membuat motor listrik dapat berputar. Nanti akan dibedakan lagi motor listrik sinkron dan asinkron. Yang kita bahas di sini adalah tipe asinkron atau bisa kita sebut sebagai motor induksi. Kenapa motor induksi? Karena medan magnet yang di rotor tercipta dari hasil induksi medan magnet dari stator. Maka disebut motor induksi. Nah, di sini dijelaskan arus induksi selalu berlawanan arah dengan gerakan atau perubahan yang menyebabkannya. Jadi, kalau ada medan magnet ke bawah, maka ke bawah berarti akan ada induksi ke atas. Itu sudah hukumnya seperti itu. Di Lorentz dan Faraday. Bisa kalian lihat lagi. Siklusnya seperti ini. Jadi ketika ada arus mengalir ke sana dan terciptanya di sini, di sisi yang satu ini dia mengeluarkan medan magnet, maka di sisi lain terkena dampak medan magnet. Kalau arusnya mengalir ke sana, maka arus medan itu nanti akan mengalir sebaliknya, berlawanan arah. Sehingga ini adalah gambaran ilustrasi lebih simpel daripada yang di sini.
ya daripada ini sini. Jadi ketika ada arus, adalah arus ya, arahnya ke sana. Nah, dari sini karena terpapar oleh medan magnet ini, maka dia akan memberikan arus baliknya. Seperti itu. Namanya adalah prinsip kerja dari motor induksi. Oke. Di sini ada pertanyaan terkerja ketiga, yaitu tolong setelah kalian memahami prinsip kerja dari motor listrik 3 pas, tuliskan pemahaman kalian berdasarkan kata-kata kalian sendiri. Ya, ini soal ketiga. Tentang apa? Induksi 3 pas saja. Jangan yang 1 pas, 3 pas. Oke? Nah, di sini dijelaskan lagi. Oke. Yang pertama adalah penjelasannya akan hampir sama seperti yang tadi dengan gambaran yang berbeda. RMF ya. RMF, rotating magnetic field. Di sini, ini yang hijau ini adalah RMF ya. Jadi hasil induksi dari stator. Ini yang tergambar di sini adalah rotor atau bagian motor listrik yang dapat berputar. Menginduksi dari rotor. Jadi di sini menginduksi. Kemudian terjadi aliran arus dalam rotor. Kenapa terjadi aliran arus? Karena tadi ketika ada induksi, arus berlawan akan muncul arus berlawanan dari induksi tersebut. Jadi di sini ini nanti akan terjadi induksi. Di sini digambarkan rotor menggunakan sangkar tupai. Atau dalam hal ini berarti dari sini terjadi loop tertutup setiap rotornya. Ini terjadi loop tertutup, terjadi loop tertutup. Kemudian medan magnet di rotor, kenapa muncul medan magnet? Karena loopnya tertutup, dia berputar terus menghasilkan medan magnet. Akan berlawanan dengan stator. Kemudian apa yang terjadi? RMF atau medan magnet pada stator akan berinteraksi dengan medan magnet yang berada di rotor. Akan terjadi saling tarik-menarik. Ketika apa? Ketika di sini muncul S dan di rotor muncul N. Di sini muncul S. Akan terus berputar. Kemudian, ini yang biasa ditanyakan, apakah putarannya bisa dihitung? Bisa. Jadi, putaran dari rotor, ini ya, putarannya rotor atau sangkar semua ini, tidak akan lebih dari putaran dari RMF. Ya. Kenapa kok seperti itu? Karena ketika putaran itu maksimal, jadi ini N, ini S maksimal, ya, maka tidak akan terjadi potongan medan magnet pada rotor. Karena medan magnet rotor dan stator bergeraknya sudah sama. Maka tidak terjadi potongan medan magnet. Sehingga kalau tidak terjadi potongan medan magnet, otomatis arus yang di rotor akan berhenti juga. Kalau arus berhenti, otomatis medan magnet di rotor akan berhenti. Sehingga rotor kehilangan medannya, maka rotor medan magnet di sini akan hilang. Sini akan hilang. Rotor tidak bisa ditarik oleh putaran medan magnet pada stator. Maka akan mati, ibaratnya mati, tapi belum sampai berhenti, terjadi perbedaan medan magnet lagi. Sehingga akan muncul N lagi, S lagi, dan seterusnya. Maka dari itu, putaran dari torsi putar motor listrik tidak akan atau kurang dari RMF. Seperti itu. Nah, di sini saya pengen kalian menjelaskan bagaimana sih proses starting motor listrik 1 pas. Ya. 1 pas. Kalau tadi 3 pas, di sini startingnya saja, awalannya saja. Seperti apa? Saya jelaskan secara singkat, motor listrik 1 pas pasti akan menggunakan sebuah kapasitor start and run. Maksudnya apa?
ini arus startingnya di awal ketika tidak menggunakan kapasitor. Ketika ditambah kapasitor, maka kalian lihat di sini. Di sini semakin tinggi berarti torsinya atau putarannya semakin besar. Jadi semakin tinggi. Ketika dikasih kapasitor, maka starting awalnya semakin tinggi. Jadi kalau sepeda motor main gas langsung responsif. Tapi kalau tidak kasih kapasitor, maka saya main gas ya kayak sepeda motor yang harus turun mesin seperti itu. Ya, di sini kapasitor pada motor listrik itu biasanya ada start and run. Kenapa? Ketika kapasitor start itu cepat panas sehingga ketika putarannya sudah maksimum diharapkan kapasitor harus mati. Lewat apa? Lewat saklar sentrifugal seperti itu. Yang jalan adalah kapasitor run. Oke. Nah, ini kenapa ada motor listrik 3 pas? Jadi kita harus tahu. Ini untuk 1 pas ya, yang ini untuk 3 pas. Tegangannya digunakan berbeda ya. Kita menggunakan di sini berarti bergantung pada kebutuhan dan kemampuan. Yang kedua, di sini 1 pas biasanya digunakan seperti kipas angin, pompa air, AC, dan seterusnya. Menggunakan 1 pas. Kenapa? Karena biayanya kecil. Kalau kita butuhnya kecil, nggak usah biaya yang besar. Kalau di sini, contohnya adalah eskalator, lift, terus kemudian crane, konveyor, dan seterusnya menggunakan 3 pas. Kenapa? Karena kekuatannya lebih besar. Seperti itu. Peruntukannya kita lihat, peruntukan di sini sebagai rumah tangga dan industri skala kecil. Itu 1 pas. Ya. Kalau yang 3 pas industri skala besar, pabrik rokok kah, gudang garam, dan seterusnya. Kalau di sini perumahan dan pompa air atau yang lain-lain. Seperti itu untuk kenapa ada motor listrik 3 pas. Karena perbedaan peruntukan dan dilihat dari segi keuntungan masing-masing. Oke, untuk tugas kelima harus kalian lakukan di sini, yaitu kalian wajib bertanya. Ya, jadi dari materi yang telah saya sampaikan tadi, kalau kalian kurang memahami, langkah pertama adalah kalian bisa mencari tahu lebih banyak lagi di internet ataupun di buku. Dan pada setiap foto yang saya tampilkan sudah ada gambar, sudah ada link, ya, sudah ada link YouTube-nya. Kalian bisa lihat, loh Pak, bahasa Inggris, gimana caranya? Jangan khawatir, di YouTube sudah ada setelan, silakan pilih bahasanya, subtitlenya. Kalian bisa pilih Inggris. Kalau sudah dipilih Inggris, cari terjemahkan otomatis. Nah, sedikit banyak saya pikir kalian bisa lebih memahami ketika melihat animasi yang bergerak. Nah, itu saya pikir, karena saya juga melakukan hal tersebut. Balik lagi, silakan bertanya, minimal 1 pertanyaan. Ya, minimal 1 pertanyaan untuk setiap siswa. Dan harus berbeda. Maksudnya apa? Kalau kalian kurang paham terkait hal ini, berarti tulis saja. Saya yakin pertanyaan dari masing-masing siswa pasti akan berbeda. Baik dari segi bahasanya saja, ataupun substansi dari pertanyaan tersebut. Nah, saya pikir pembelajaran hari ini sudah berakhir. Saya berterima kasih pada kalian, karena sudah mencoba untuk memahami, mencari ilmu, untuk mencapai cita-cita kalian. Saya berharap kegiatan ini bisa membawa berkah untuk kalian maupun untuk kita semua. Oke, jangan lupa cita-citanya. Saya pikir ketika kalian ingat cita-cita, kalian juga akan bersemangat untuk belajar. Ya, ini yang paling penting. Kita harus berdoa supaya yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat dan semoga bisa mendapatkan barokah ilmunya. Sekian dari saya. Terima kasih.
Oke pelajar Skapsa, demikian materi hari ini mengenai motor listrik 3 pas. Untuk tugas, silahkan kumpulkan di Google Classroom. Jangan sampai terlambat dan segera dipahami materinya. Jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya kalian tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video dari saya ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa bisa. Sekolah berbudaya industri, berkarakter wirausaha, menjadi idola sekediri raya.